seorang remaja bernama Rian buang air kecil sembarangan di sebuah pemakaman tua. Ia mengira itu cuma tanah biasa, tapi malam itu ia telah menodai tempat peristirahatan arwah penuh dendam. Sejak kejadian itu, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Pocong yang ia bangunkan tak hanya mengganggu malam-malamnya, tapi mulai menyeret jiwa-jiwa lain ke dalam teror yang makin dalam dan nyata. Dan ketika permintaan maaf tak cukup, yang tertinggal hanya kematian dan rasa bersalah yang tak pernah bisa ditebus. Ini bukan cerita untuk ditertawakan. Ini adalah peringatan bahwa ada tempat yang bahkan bisikan manusia pun tak boleh menyentuhnya. Desa Rawabening, kecamatan kecil di Jawa Timur, dikelilingi hutan bambu dan jalanan tanah yang kerap becek saat musim hujan. Di tengah desa itu terdapat kompleks pemakaman tua yang dijuluki warga sebagai kuburan buta. Karena saking tuanya, nisan-nisannya sudah hilang arah, terbenam lumpur, dan tak lagi terbaca. Malam itu, Rian, remaja 17 tahun, pulang dari rumah temannya yang sedang mengadakan nonton bareng pertandingan bola. Bersama dua sahabatnya, Dani dan Ilham, mereka memilih jalan pintas pulang yang memotong lewat sisi kuburan. Meski langit sudah gelap dan desas-desus tentang hantu di area itu sudah jadi bagian cerita warung kopi, mereka tetap nekat lewat jalur tersebut. Jalan utama muter jauh, becek lagi. Lewat sini lebih cepat, kata Rian sambil menyorotkan flashlight HP-nya ke depan. Di tengah perjalanan, Rian tiba-tiba berhenti dan memegang perutnya. "Bro, gua kebelet kencing," keluhnya sambil melihat sekeliling. "Seriusan? Lah ini kuburan, bro." Dani langsung memelototinya. "Ya masa gua kencing di celana?" "Bentar doang," jawab Rian cuek. Ia melangkah ke sisi semak-semak di bawah pohon waru besar yang tumbuh tepat di pinggir nisan reyot. "Jangan di situ goblok, itu keramat," katanya. Ilham menegur keras, tapi Rian tertawa, lalu dengan santainya membuka resleting celana dan kencing tepat di bawah pohon itu. Ia bahkan sempat berkata, "Kalau benar ada hantunya, suruh keluar sekarang." Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan angin malam. Setelah buang air, mereka bertiga melanjutkan perjalanan sambil bercanda. Tapi langkah Rian terasa berat. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah mendengar suara daun kering terinjak pelan. Tapi setiap kali ia melihat, tak ada siapa-siapa. "Ada yang ngikutin kita ya?" gumamnya. "Lu takut? Habis nantang tadi?" ejek Dani sambil tertawa. Rian tak menjawab. Di dalam hatinya, entah kenapa, ada rasa dingin yang merambat dari tengkuk sampai ke punggung. Setibanya di rumah, ibunya membuka pintu sambil mengernyit. "Kamu habis dari mana? Badanmu bau tanah basah," katanya sambil memegang bahu Rian. Rian bingung. Ia mencium bajunya sendiri dan benar, ada aroma seperti air kubangan dan tanah pekat. "Mungkin kena lumpur tadi," bohongnya. Ia langsung masuk kamar, ganti baju, dan mencoba tidur. Tapi sejak ia merebahkan diri di ranjang, udara kamar terasa dingin luar biasa. Kipas mati, AC tak ada, tapi hawa seperti kamar mayat. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar dari atas plafon rumahnya. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, tapi kemudian menjadi gedebuk, gedebuk. Seperti ada yang meloncat-loncat di atap. Rian menelan ludah, matanya melirik jendela yang terbuka. Gordon bergerak perlahan, walau angin tak bertiup. Dan saat itulah, suara erangan lirih terdengar dari pojok kamar. Wah. Rian mendongak. Di sudut kamar, berdiri sosok putih tinggi dengan wajah ditutupi kain yang diikat di ujung kepala. Pocong, kain kafannya basah dan menghitam di bagian bawah dan tanah menetes dari selalipatannya. Matanya bolong. Dari mulutnya keluar suara serak
seperti bisikan rusak. "Kau kencing di atas kepalaku?" Rian berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata bisa keluar. Tubuhnya kaku. Pocong itu melayang mendekatinya perlahan, makin dekat, lalu gelap. Rian pingsan. Paginya, ia ditemukan ibunya dalam posisi tubuh meringkuk di pojok kamar, mulut berbusa dan mata melotot ke langit-langit. Ia tak bisa bicara seharian penuh, hanya gemetar sambil menggenggam bantal. Ilham dan Dani datang, tapi Rian hanya berkata pelan, "Dia ngikutin aku, dia marah, dan malam itu baru permulaan." Sejak malam pertama itu, hidup Rian berubah drastis. Ia tak lagi berani tidur sendiri. Tubuhnya lemas, sering gemetar, dan setiap malam selalu mengigau sambil menyebut-nyebut sesuatu yang membuat ibunya ketakutan. "Jangan tarik aku minta maaf. Jangan bawa aku ke bawah, tolong." Ibunya, Bu Rahayu, adalah seorang janda penjual sayur yang keras kepala tapi penyayang. Ia awalnya mengira Rian hanya kecapekan atau kerasukan halusinasi karena terlalu sering bergadang. Namun ketika tubuh anaknya tiba-tiba penuh dengan luka memar biru kehitaman tanpa sebab, ia mulai percaya ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu main kemana malam itu? Jujur!" bentaknya pagi itu sambil menahan air mata. Rian duduk di kursi rotan, matanya sayu, suaranya parau. "Aku buang air di kuburan, Bu, di bawah pohon tua. Aku kira cuma pohon biasa." Bu Rahayu langsung menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Pohon waru besar di pinggir nisan reot." Astagfirullah. Ia lalu duduk lemas di lantai, menatap anaknya dengan campuran takut dan sedih. "Kuburan itu tempat orang bunuh diri dulu, Yan. Waktu kamu masih bayi. Orang gila, dituduh maling, digebukin warga sampai mati. Dikubur tanpa doa. Katanya arwahnya masih gentayangan karena marah." Rian menunduk, air matanya mengalir. Ia belum pernah merasa segan pada kematian. Tapi sekarang, sejak kejadian itu, rasa takut tak lagi hanya mitos baginya. Malam kedua, Rian mencoba tidur lebih awal. Ibunya menaruh sajadah, Al-Quran kecil, dan segelas air putih di samping ranjang. Tapi rasa aman tetap tidak datang. Sekitar pukul 1 dini hari, suara duk-duk-duk dari atas plafon rumah kembali terdengar. Perlahan, tapi makin keras, makin berat. Seolah ada sesuatu yang berjalan dengan kaki terikat. Rian membuka matanya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ia melirik ke jendela yang sudah tertutup rapat. Tapi tiba-tiba Gordon bergerak sendiri, seperti tersentuh angin padahal tak ada celah terbuka. Dan saat itulah cermin lemari baju di sudut kamar berembun dari dalam. Tulisan samar seperti bekas jari muncul perlahan-lahan. Rian duduk terperanjat saat melihat tulisan itu. "Aku belum mati." Tanpa sadar, ia kencing di celana. Seluruh tubuhnya dingin. Ia berteriak sekuat tenaga, membuat ibunya terbangun dan langsung memeluknya. "Dia datang lagi, Bu. Dia tulis di cermin, dia bilang belum mati. Dia mau aku ikut." Bu Rahayu menangis, menggenggam baju anaknya erat-erat. Malam itu, mereka tidur di ruang tengah, dengan lampu menyala penuh dan TV dibiarkan menyala, berharap suara duniawi bisa menakuti dunia lain. Pagi harinya, atas saran tetangga, Bu Rahayu membawa Rian ke rumah Kiai Hashim, tokoh agama tua yang tinggal di pinggiran desa Rawabening. Rumahnya kecil, sederhana, dan penuh kitab-kitab tua. Aroma menyan langsung menyambut mereka begitu masuk. Setelah mendengar cerita Rian dan Bu Rahayu, Kiai Hashim hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau telah mengotori tempat peristirahatan arwah yang tersiksa. Arwah yang bahkan sejak hidupnya penuh amarah dan dendam. Kini ia mengira kau menantangnya." "Apakah dia bisa pergi, Kiai?" tanya Rian
dengan suara hampir tak terdengar. Kiai Hashim menatapnya tajam, lalu menjawab, "Belum tentu. Ia telah menempel padamu. Kau telah membuka gerbangnya, dan ia belum puas. Kita harus mencoba melepaskannya lewat upacara ruatan malam Jumat. Tapi sebelum itu, kau harus puasa mutih selama 3 hari. Tidak bicara kotor, tidak tertawa berlebihan, tidak keluar rumah selepas maghrib." Rian mengangguk, walau hatinya goyah. Puasa itu masih mudah, tapi melawan rasa takut tiap malam. Itu seperti dihukum perlahan-lahan sebelum mati. Bayangan hitam di lorong dan wangi kain kafan. Malam ketiga setelah kejadian itu, Rian benar-benar mengikuti semua nasihat. Tapi sosok itu tak menyerah. Sekitar pukul 3 pagi, ketika listrik tiba-tiba padam sesaat, Rian terbangun karena suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Pelan, berulang-ulang. Seperti kode. Ia membuka selimut pelan, tak berniat mendekat. Tapi saat ia menoleh ke lorong gelap di depan kamar, ia melihat sesuatu. Bayangan putih melayang perlahan. Kepalanya terikat, tubuhnya terbungkus kain, dan dari balik tubuhnya menguar bau busuk seperti bangkai. Kain kafannya tampak basah dan kotor, seperti baru digali dari tanah. Dan dari arah bayangan itu, terdengar lagi suara parau yang tak pernah berubah. "Kau sudah kuberi waktu, tapi kau belum minta maaf." Rian menjerit, lari ke kamar ibunya, tapi pintu kamar ibunya terkunci. Ia membanting pintu itu dengan bahu berkali-kali sambil menjerit, sampai akhirnya Bu Rahayu membukakan dengan wajah panik. Tapi begitu Rian masuk, kain putih kecil seperti sobekan kafan jatuh dari pundaknya. Bu Rahayu menutup mulut, menahan tangis, dan memeluk anaknya erat-erat. Malam berikutnya, teman-teman Rian, Ilham, dan Dani yang waktu itu juga ikut menyaksikan kejadian di kuburan mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat pocong dengan wajah membusuk, berbisik pelan, "Salah kalian juga, kalian biarkan dia mengencingiku." Ilham bangun dengan luka cakaran di leher. Dani mendengar suara tangisan di kamar mandi setiap malam. Teror itu tidak lagi hanya milik Rian. 3 hari telah berlalu sejak Rian, remaja asal desa Rawabening, mulai menjalani puasa mutih dan pantangan spiritual sesuai nasihat Kiai Hashim. Tapi teror dari arwah pocong yang ia bangunkan karena buang air kecil di pemakaman tepat di bawah pohon waru keramat belum juga berakhir. Malam keempat, seluruh keluarga Rian tidak tidur. Bu Rahayu, sang ibu, menyalakan lampu seluruh rumah. Di ruang tengah, ia membaca doa dengan suara pelan, sementara Rian duduk menyender di tembok dengan mata kosong. Di tangannya tergenggam sobekan kain kafan yang entah sejak kapan selalu muncul tiap pagi di dekat tubuhnya. "Aku sudah minta maaf, Bu, tapi dia belum pergi," bisik Rian. Di luar rumah, angin malam menggerakkan dedaunan dengan suara berdesir lirih, seperti bisikan ratusan mulut yang tak terlihat. Tepat pukul 11 malam, Kiai Hashim datang diantar oleh muridnya. Ia membawa kitab, dupa, kendi tanah liat, dan bunga 7 rupa dalam kantong kain putih. "Malam ini waktunya. Kita harus kembali ke tempat itu, ke bawah pohon waru. Jika tidak, arwah itu akan menuntut lebih dari sekadar teror." Rian awalnya menolak. Ia gemetaran, menolak mendekati kuburan itu lagi. Tapi Kiai Hashim berkata dengan tegas, "Kalau kau tidak datang sendiri, maka dia akan datang menjemputmu dengan caranya sendiri." Akhirnya, Rian diantar oleh ibunya, Ilham, dan Dani. Keempatnya berjalan dalam diam. Desa Rawabening sudah sunyi, hanya suara burung malam dan gelegar petir di kejauhan yang menemani langkah mereka. Pukul 00.30 dini hari, mereka tiba di kompleks makam tua. Angin kencang tiba-tiba berhembus begitu kaki mereka menyentuh tanah di pinggir kuburan.
Ilham menggigil. Dani mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Rian hanya menunduk. Di bawah pohon waru besar itu, tanah tampak lebih gelap dari sekitarnya, seolah menyimpan lembab dan busuk dari dalam. Aroma amis tanah dan menyengat seperti bangkai menyambut mereka. Kiai Hashim langsung membuka ritual. Ia menabur bunga, menyalakan dupa, dan membaca ayat-ayat panjang. Tiba-tiba angin berhenti. Semua jadi diam, terlalu diam. Dan saat itu, Rian mulai kesurupan. Tubuh Rian menggigil hebat, matanya terbalik, hanya menyisakan putihnya. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Kalian membiarkannya mengencingiku. Dia tertawa. Dia tidak takut. Kalian semua pantas mati bersamanya. Bu Rahayu menangis histeris. Ilham mundur sambil membaca doa. Dani gemetar, ingin kabur, tapi tak sanggup menggerakkan kakinya. Kiai Hashim tetap tenang, berdiri sambil terus membaca doa pengusiran dan menyiram air kendi ke tanah. Aku perintah kau kembali ke tempatmu. Ini bukan waktumu. Kau tak berhak mengganggu yang hidup. Tapi suara itu justru tertawa. Aku tidak dikubur dengan doa. Aku diinjak, diperkosa dunia. Kalian semua aku tunggu di bawah. Tanah di bawah pohon tiba-tiba bergejolak seperti hendak pecah. Dari retakan tanah muncul uap putih tipis dan aroma mayat membusuk. Sebuah tangan putih pucat mencuat dari tanah, menari-nari seolah hendak mencengkeram siapapun yang berani mendekat. Rian berteriak sekencang-kencangnya, jeritan yang bukan manusiawi lagi. Mulutnya terbuka lebar, tapi suaranya bergema dari segala arah. Seolah jeritannya bukan dari tenggorokannya, tapi dari dalam tanah. Kiai Hashim mengeluarkan keris kecil yang dibungkus kain kuning, lalu menancapkannya ke tanah di depan pohon waru sambil membaca bacaan terakhir. Dan semua menjadi diam. Rian jatuh pingsan, angin berhenti, udara kembali seperti biasa. Tapi aroma busuk tidak sepenuhnya hilang. Dampak yang tidak bisa diurungkan Rian dibawa pulang dalam keadaan lemas, seperti habis ditarik dari dasar sumur. Ia tidak bisa bicara hingga 3 hari kemudian. Tapi sejak malam ruatan itu, sosok pocong tidak pernah muncul lagi secara langsung. Namun kejadian aneh masih terus terjadi. Kain kafan masih sering ditemukan di bawah bantalnya. Bayangan putih masih terlihat berdiri di ujung lorong rumah oleh Bu Rahayu setiap malam Jumat. Cermin di kamar kadang berembun dan muncul tulisan samar yang cepat hilang, seperti "belum selesai" atau "aku masih di sini". Ilham dan Dani pun mulai menjaga jarak. Bukan karena takut pada Rian, tapi karena takut pada apa yang mungkin masih menempel padanya. Kiai Hashim menasihati, teror semacam ini tidak bisa dihapus, hanya bisa ditenangkan. Tapi jika arwah itu masih menyimpan dendam, maka waktunya akan datang lagi. Sebulan setelah ruatan, seorang pedagang di warung ujung desa melihat sosok putih berdiri di pinggir jalan jam 2 malam. Ia kira orang gila, tapi saat didekati, sosok itu melompat seperti melayang ke arah semak dan menghilang, meninggalkan aroma kain lembab dan anyir darah. Warga mulai percaya bahwa apa yang Rian alami bukanlah khayalan atau histeria. Pohon waru tua itu akhirnya ditebang dan areanya dipagar rapat oleh warga. Namun mereka tahu apapun yang sudah dibangunkan dari kubur tidak akan pernah benar-benar tidur kembali. Sudah lebih dari 3 minggu sejak malam ruatan di bawah pohon waru keramat di desa Rawabening. Rian tampak membaik dari luar. Ia mulai makan, sudah bisa bicara normal, dan kembali tidur di kamarnya sendiri. Namun, di dalam dirinya, rasa takut belum pernah benar-benar pergi. Dan yang lebih parah, kini mimpi buruknya tidak lagi tentang pocong, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Dirinya sendiri dikubur hidup-hidup, dikencingi,
dan ditertawakan arwah yang dulu ia hina. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat nisan tanpa nama. Hanya ada kain putih panjang yang menjulur dari bawah tanah, melilit kakinya, menariknya perlahan. Dan di ujung nisan berdiri pocong itu, tapi kini dengan wajah Rian sendiri. "Gue kayak mulai gila," bisik Rian suatu pagi kepada Dani saat mereka duduk di teras rumah. Ilham sudah jarang datang. Ia pindah sementara ke rumah neneknya sejak beberapa kali melihat bayangan putih melayang di kamarnya. Dani menatap sahabatnya itu dengan mata ragu. Ia tahu Rian sudah menjalani ruatan, tapi semua terasa belum selesai. "Kemarin malam gue ngeliat pocong itu lagi. Bukan di mimpi, tapi beneran berdiri di pojok kamar. Matanya bolong, tapi tatapannya marah banget. Dia bawa tanah dan dia bawa tanah kubur buat gue." Dani bergidik, tapi mencoba tetap tenang. "Kita ke Kiai Hashim lagi ya?" "Udah," jawab Rian lirih. "Tapi Kiai cuma bilang satu kalimat yang bikin gue tambah takut." Kalau dia belum tenang, berarti masih ada yang belum dibayar lunas. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai menimpa orang lain. Seorang anak kecil bernama Farel, cucu dari tetangga Rian, ditemukan tewas di sumur belakang rumahnya. Menurut kesaksian sang nenek, Farel malam sebelumnya terlihat bermain sendiri sambil bicara dengan teman putih yang duduk di atap. Bahkan lebih menyeramkan, ketika warga mengangkat jasad Farel dari dalam sumur, ditemukan sehelai kain putih kusut melilit salah satu kakinya. Warga desa langsung ramai, sebagian menyalahkan Rian secara tak langsung. Sebab sejak kejadian malam ruatan, aura desa memang terasa lain. Bau busuk kadang muncul tiba-tiba di lorong rumah. Burung gagak terdengar di malam hari, dan bayi-bayi menangis serempak pada pukul 2 malam. Kiai Hashim pun mulai lebih sering bermalam di mushola, melakukan doa-doa dan menabur garam serta air doa di titik-titik yang terasa berat, tapi tak semuanya bisa dibersihkan. Yang mengganggu bukan sekadar arwah penasaran, ujar sang kiai kepada Dani saat mereka bertemu, tapi sesuatu yang diseret dari kemarahan dan keputusasaan. Dan kau tahu, kalau kita bicara dendam, waktu tak berlaku bagi mereka. Malam purnama itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 00.12 ketika Rian terbangun karena suara lemari bajunya terbuka sendiri. Ia menoleh dan di cermin lemari itu, ia melihat pantulan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Bayangan dirinya sendiri, tapi sudah membusuk, pucat, dengan kain kafan kusam menggantung dari leher. Rian ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia terjatuh dari tempat tidur, merangkak mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Di saat itulah ia sadar, cermin itu tidak lagi memantulkan dirinya. Yang terlihat hanyalah kuburan, nisan, dan tanah basah. Tiba-tiba dari arah kolong ranjang, 2 tangan pucat merangkak keluar, memegang pergelangan kakinya dan menyeretnya pelan ke bawah. Rian menendang-nendang, berusaha melepas cengkraman itu, sampai akhirnya pintu kamar terbuka dan Bu Rahayu masuk. "Rian!" Ibunya menarik tubuhnya kuat-kuat. Rian terbangun dari semacam trans, tapi pipinya robek terkena gesekan paku ranjang. Matanya sembab dan tubuhnya dingin seperti es. "Dia datang lagi, Bu. Dia belum selesai sama aku." Keesokan harinya, Dani kembali ke rumah Kiai Hashim untuk memohon petunjuk. Di sana, Kiai sedang menulis sesuatu di kitab tua dengan tinta hitam. Ketika Dani menyebut nama Rian, Kiai hanya menjawab, "Saya bermimpi aneh semalam. Dalam mimpi itu, saya berada di sebuah tanah kuburan, dan dari dalam tanah terdengar suara. Dia belum sungguh-sungguh minta maaf. Dia menantang, bukan menyesal.
Kiai menutup kitabnya, menatap Dani dalam-dalam. Rian bukan hanya harus datang lagi ke makam, tapi dia harus bersujud langsung di atas makam itu dan dengan mulutnya sendiri meminta ampun sambil membawa sesajen maaf, kain kafan baru, bunga melati putih, dan air dari sumur tua. Dani menelan ludah. Sumur tua yang dimaksud berada di belakang kuburan, dan kabarnya itu tempat mayat itu disiram sebelum dikuburkan dulu. Dani membawa pesan itu kepada Rian, dan setelah sempat ragu, akhirnya Rian setuju. Mereka akan kembali ke kuburan malam Jumat berikutnya. Bukan dengan ritual, tapi dengan ketundukan penuh. Tanpa sesaji mahal, tanpa pembacaan ayat panjang. Hanya maaf dari hati paling dalam. Tapi saat malam itu tiba, Rian tak pernah muncul di lokasi. Dan yang datang ke rumah Dani keesokan harinya adalah Bu Rahayu yang histeris sambil memegang sepotong kain putih lusuh yang penuh tanah dan darah. Malam Jumat itu, seluruh desa Rawabening terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung berat di langit, seolah bumi sendiri menahan napas. Dani mondar-mandir di depan rumah Rian, membawa kantong kain berisi kain kafan baru, bunga melati putih, dan botol air dari sumur tua di belakang makam. Tapi malam itu, Rian tak juga keluar rumah. Saat ia ketuk pintu rumah Rian, Bu Rahayu yang membuka, wajahnya penuh panik dan mata sembab. "Dani, Rian hilang. Dia nggak ada di kamar waktu saya bangun tadi. Jendela kamarnya terbuka. Tapi semua barang untuk ritual itu nggak ada juga." Jantung Dani serasa ditarik turun. Ia langsung memanggil beberapa warga untuk mencari ke kompleks kuburan. Sekitar pukul 1 pagi, rombongan kecil, Dani, Bu Rahayu, 2 warga, dan Kiai Hashim yang dipanggil cepat-cepat sampai di area pemakaman. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat darah seperti berhenti mengalir. Makam terbuka dan sesajen tertinggal. Pohon waru besar tempat kejadian pertama Rian buang air kecil yang katanya sudah ditebang masih menyisakan bonggol besar hitam pekat seperti arang. Di depannya, tepat di bekas lokasi makam tua itu, terdapat gundukan tanah yang tergali setengah. Tanah di sekitar makam itu basah dan penuh bekas cakar. Kain kafan putih yang dibawa Rian ditemukan tercampur lumpur di sisi lubang. Botol air dari sumur tua pecah di dekat nisan reot yang kini nyaris rebah. Tak ada tanda-tanda Rian, tapi di salah satu sisi gundukan ditemukan sidik jari yang mengarah ke dalam lubang, seolah seseorang sempat mencengkeram tanah dari dalam. Bu Rahayu histeris, menangis sejadi-jadinya sambil berteriak nama anaknya. "Rian, Rian anakku." Tapi suara itu hanya memantul di antara nisan-nisan tua dan semak liar. Kiai Hashim segera memulai doa dan menabur garam serta bunga di sekeliling makam. Lalu ia berdiri di sisi lubang makam itu, menutup matanya dan berucap lirih. Ia datang sendiri, tapi ia tidak datang dengan niat yang cukup. Dani melangkah maju, suaranya serak. "Maksudnya Kiai, Rian datang bukan untuk meminta ampun, tapi untuk memaksa sang arwah pergi. Ia membawa barang-barang maaf, tapi bukan maafnya." Malam itu, Dani memeriksa ponsel Rian yang ditemukan tertinggal di dekat pagar makam. Di dalamnya ada satu video terakhir berdurasi 1 menit 47 detik. Rekaman itu gelap, hanya terdengar suara Rian yang terengah-engah. "Aku udah di sini. Ini sesajenmu. Terimalah. Aku gak pernah niat ngerendahin kamu." Lalu suara itu berubah menjadi panik. Jangan tarik aku. Aku udah datang. Aku minta maaf." Terdengar suara tanah tergesek dan bisikan parau. "Terlambat, kau sudah jadi bagian tanah ini." Lalu suara menjadi bising. Video berhenti.
Bu Rahayu jatuh pingsan saat mendengarnya. Dani hanya bisa menunduk, tak kuasa berkata-kata. 3 malam setelah kejadian itu, 3 warga desa melaporkan mimpi yang persis sama. Mereka melihat Rian duduk diam di bawah pohon waru, bajunya compang-camping, matanya kosong. Di sampingnya berdiri pocong dengan wajah hancur. Dan dari mulut Rian keluar suara lirih. "Aku sudah tinggal di sini, Dani," yang merasa bersalah, tak mampu menolong sahabatnya, mulai sering berdiam diri di rumah. Ia bahkan berhenti sekolah. Suatu malam, saat sedang duduk di kamar, ia mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat, padahal jendela tertutup rapat. Ia menoleh. Di meja belajarnya, tergeletak sobokan kain kafan, basah dan berbau tanah basah. Dani gemetar, perlahan melangkah mundur. Lalu, layar ponselnya menyala sendiri. Sebuah pesan dari kontak tak dikenal masuk. "Giliranmu." Ia menjatuhkan ponsel itu dan berlari ke ruang tengah sambil meneriakkan nama ibunya. Menurut penuturan Kiai Hashim, tidak semua arwah bisa dipadamkan dengan ritual. Apalagi jika yang diganggu adalah arwah dendam, yang kematiannya penuh kekerasan dan tidak diterima oleh bumi maupun langit. Arwah yang dikencingi di tanah suci tidak akan pernah tenang sebelum pelakunya hancur, bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Dan jika pelakunya tak bisa dijatuhkan, maka ia akan menyeret yang lain. Satu persatu, warga desa Rawabening akhirnya memutuskan untuk mengurung area pemakaman dengan pagar besi dan plakat larangan masuk. Tapi, seperti kata pepatah lama, yang terbangun oleh manusia tak bisa tidur kembali dengan tangan manusia juga. Hampir sebulan penuh berlalu sejak malam mengerikan di kuburan tua desa Rawabening, di mana Rian menghilang secara misterius. Meski tak ada jasad ditemukan, semua orang percaya bahwa Rian telah diambil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Namun kisah ini belum berakhir. Justru kini teror mulai menyebar, diam-diam, perlahan, tapi nyata. Dani yang merasa bersalah karena membiarkan Rian pergi sendirian malam itu, kini menjadi sasaran teror. Setiap malam, ia mendengar suara berbisik dari balik cermin. "Kamu yang diam, kamu yang biarkan." Bayangan putih sering muncul berdiri diam di belakangnya. Setiap ia bercermin, tak bergerak, tapi menatap. Dani mencoba menutup semua cermin di rumahnya dengan kain putih, tapi tiap pagi salah satu kain itu selalu terbuka sendiri. Bahkan ia menemukan nama Rian tertulis samar di permukaan cermin berembun. Ia sudah tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Setiap kali terlelap, mimpinya hanya berisi tanah merah, nisan patah, dan suara tercekik dari dalam lubang kubur. Dalam kondisi putus asa, Dani kembali mendatangi Kiai Hashim. Kiai itu terlihat lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya memutih semua dan suaranya berat. Rian bukan lagi sepenuhnya manusia. Arwahnya kini terjebak di antara 2 dunia, tak diterima langit, tak tenang di bumi. Karena itu, ia menjadi penjaga kutukannya sendiri. Siapapun yang tahu, yang diam, yang terlibat, satu persatu akan ia panggil ke tanah tempat ia hilang. Dani menangis di depan sang kiai. "Saya harus bagaimana? Saya nggak bisa tidur. Saya dengar suara Rian tiap malam." Kiai Hashim menatapnya dengan dalam. "Kau harus kembali ke tempat itu, tapi bukan untuk minta maaf. Kau harus mengingatkan arwah Rian bahwa dia masih dicintai, bahwa ia bukan sampah, bukan hinaan." Dani mengernyit. "Maksudnya?" Rian merasa ia dihina, bahkan setelah mati. Dicap sebagai pembawa sial. Tak ada yang menguburnya. Tak ada yang mengirim doa malam Jumat lagi. Dani ditemani Bu Rahayu dan 2 pemuda desa kembali ke kuburan itu. Kiai Hashim tidak ikut. Beliau terlalu lemah. Tapi ia memberikan Dani sesuatu. Selembar kain kafan putih
bertuliskan ayat Yasin yang katanya harus diletakkan di atas tanah bekas makam Rian. Jam menunjukkan 00.04 saat mereka sampai di depan pohon waru yang kini hanya tersisa bonggol hitam. Tanah tempat Rian hilang, kini ditumbuhi rumput liar yang layu. Aneh, padahal rumput di sekeliling tumbuh subur. Dani berjalan sendiri ke tengah kuburan, membawa seikat bunga dan kain kafan bertulisan. Di tangannya, ia genggam foto Rian sewaktu kecil, senyum ceria bersama ayahnya, yang kini sudah almarhum. Ia letakkan kain kafan itu pelan di tanah, lalu berlutut dan berkata lirih, "Rian, maafkan aku. Aku nggak berani bilang waktu itu, tapi aku takut kehilangan kamu. Sekarang aku sadar, kamu bukan cuma dihukum karena kencing di situ. Kamu dihukum karena nggak ada yang jujur bilang kamu berharga." Tiba-tiba, angin berhenti, udara membeku, langit seperti ditekan oleh kabut. Dari dalam tanah muncul suara serak. "Aku bukan arwah jahat, aku hanya tidak ingin dilupakan." Bu Rahayu menangis mendengarnya. Ia bersujud di sisi Dani, menggenggam tanah itu. "Anakku, ibu selalu ingat kamu. Ibu baca Yasin tiap malam buat kamu." Tiba-tiba, tanah itu mengeluarkan cahaya samar. Bunga melati yang dibawa Dani mekar, dan kabut di sekitar perlahan menghilang. Lalu, semua menjadi hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Namun entah bagaimana, mereka tahu Rian telah pergi. 3 hari setelah kejadian itu, warga desa yang hendak membersihkan makam menemukan sesuatu mengerikan namun penuh kelegaan. Tepat di bawah pohon waru, saat mereka menggali tanah untuk menanam papan larangan, mereka menemukan tulang belulang manusia lengkap dengan sisa pakaian dan ponsel rusak milik Rian. Dalam kantong bajunya ada kertas kecil dengan tulisan tangan, "Aku cuma ingin didengar." Jenazah Rian akhirnya dimakamkan secara layak dengan doa, pemandi jenazah, dan azan lengkap. Untuk pertama kalinya, Desa Rawabening menggelar doa bersama 7 hari 7 malam. Dan sejak itu, tak ada lagi yang bermimpi tentang pocong. Tak ada lagi kain kafan jatuh dari langit-langit. Tak ada lagi cermin yang berembun sendiri. Meski semua tampak kembali normal, satu hal tak pernah berubah. Pohon waru itu tumbuh kembali. Dalam waktu hanya 2 minggu, pohon itu muncul dari tanah kering, tegak lurus dan lebih besar dari sebelumnya. Daunnya lebat, tapi tak pernah berbunga. Dan burung-burung selalu menghindari bertengger di sana. Di bawah pohon itu terdapat sebuah papan kayu kecil bertuliskan tangan, "Jangan kencing di sini," yang dulu tak pernah pergi.